pemirsa, kita lanjutkan kembali ngobrol bareng Kang Ustadz Anda Curhat, Kang Ustadz Kasih Nasihat. Dan kali ini masih bersama Kiai Haji Ahmad Muradi atau Kiai Haji Amor dan juga Kang Diki Zainal Arifin dari Dewan Pengarah Tim Terpadu Riset Mandiri. Kita lanjutkan kembali. Oh ya, yang ingin bertanya atau ikut mendiskusikan acara ini atau tema kita kali ini yaitu peradaban manusia menurut Islam, silakan hubungi 021-630-7303. Baik, kami gini. Bagaimana tadi tentang kalau kita salah-salah memahami Alkitab, jadi musyrik atau jadi bid'ah bahkan gimana? Nah, kita lihat syirik itu apa? Kita harus tahu syirik itu apa. Apakah selama ini kita merasa tidak syirik itu memang tidak syirik, kan? Dan kita lihatlah, apapun yang kita lakukan itu bisa saja memang kepada syirik. Karena begini, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus tahu definisi Tuhan itu apa sih, gitu kan? Apakah Tuhan kita itu Allah? Contohnya begini, Bismillah, dengan nama Allah. Keseharian kita itu kan kita sering membaca itu kan Bismillah. Apakah sehari-hari ini kita Bismillah? Apakah sehari-hari ini kita pemirsa atau siapapun itu, apakah sehari-hari kita benar-benar hidup itu dengan nama Allah? Ataukah hanya kerja itu kita kerja itu dengan nama gaji, dengan nama apa dan sebagainya itu termasuk syirik juga. Jadi gimana itu letaknya? Kita sadar atau tidak sadar, sering kita terjerumus pada sesuatu yang kita tidak sadari sebetulnya kita itu sudah terjerumus ke arah syirik, membuatkan Tuhan. Kita ikrarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ikrar ya. Dan kita selalu ikrar, tapi kita sendiri hanya sekedar diganti. Al-Quran sekarang ini sudah diganti-ganti dan mantra. Makanya kenapa sekarang Al-Quran itu hanya seperti diisikan tidur. Ada kesurupan dibacakan ayat Al-Quran. Padahal ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran tidak ada jenis kepanasan kok, ya. Yang ada mereka takjub, lalu mereka beriman gitu. Iya. Tidak ada jenis panas itu nggak ada. Kalau misalnya jin alergi bahasa Arab, di Arab nggak ada jin. Jadi itu kita kenapa kita disuruh berpikir. Ketika tadi dibuat satu betina, siapa tahu jin itu sudah mengenal mikrofon di dalam oleh dia ngomong sendiri. Nah, berhubungan dengan apa namanya keahlian atau bidangnya Kang Diki ini melakukan riset-riset mandiri tentang peradaban. Gimana? Mengkaji Al-Quran ke dalam apa sehingga sampai nanti ada korelasinya atau hubungannya antara hasil penelitian Kang Diki dengan Al-Quran. Begini, mengkaji Al-Quran itu bukan sedalam apa, tapi harus sedalam mungkin. Apapun yang kita bisa capai ketika mengkaji Al-Quran, ya contohnya ketika kita bicara tentang Al-Baqarah satu betina. Bagaimana ketika dibuat yang namanya itu yang sapi emas. Kenapa dari emas? Karena ternyata emas itu adalah konduktor yang sangat baik. Dia dibuat dari api yang sangat panas, dari energi. Nah, sedangkan emas itu konduksi dan konduktor, dan manusia sebagai perantaranya. Ketika manusia itu mereka itu atau memohon perlindungan, meminta perlindungan pada jin, itu kan dijelaskan di Al-Quran itu saja dihum rokako. Jadi jin itu dia tambah sombong, tambah kuat, karena manusia memberi fasilitas pada jin itu untuk masuk ke dimensi kita, lalu jin kemudian masuk ke konduktor itu yang namanya emas, gitu kan. Nah, ketika ke sana, jin akan mengeluarkan frekuensi gelombang, memancarkan gelombang seperti ini lah, begitu. Gelombangnya transversal dan itu masuk ke otak manusia. Otak manusia ada yang namanya kelenjar pituitari dan kelenjar pineal, dan itu bisa berfungsi sebagai antena. Dari sini diterjemahkan itu jadi suara. Ya, aku adalah ABCD itu lagu jadi sebetulnya sudah penjelasan jadi kenapa emas? Karena emas sedang itu, dan karena kita ke laki-laki itu akselerasi sel mitokondria itu terlalu besar. Makanya kenapa emas itu tidak boleh dilarang oleh laki-laki. Kalau wanita hormonalnya tinggi, itu mempengaruhi. Jadi kalau wanita bisa akselerasi jadi bagus kan, mempengaruhi auranya jadi bagus. Tapi kalau laki-laki itu jadi posisinya, kalau misalnya laki-laki sering pakai emas, di sini nih di frontal itu ada yang namanya amigdala. Itu bisa terpacu dan terpicu akhirnya jadi agresif. Nah, jadi seperti itu, makanya kenapa
jangan pakai konduktor yang berlebihan, itu. Jadi sebenarnya ada penjelasan itu bisa dijelaskan. Dan kalau Al-Quran itu kita jelaskan secara baik dan benar, itu sumber teknologi luar biasa. Satu contoh, di Al-Quran ada yang namanya Jabal Tumimain, yang mata itu dari air. Ya. Nah, air seperti apa sih, gitu kan? Air seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, yang di melata itu, yang di Da'abah itu. Yang di Da'abah itu, jadi air seperti apa? Dan ternyata, air itu, dia banyak protein, dan protein itu rentan. Jadi contohnya begini. Saya mengajar, akhirnya saya meneliti tentang yang namanya genetik engineering. Jadi, itu tentang rekayasa genetik. Dan rekayasa genetik mikroba yang patogen atau yang merugikan kita ubah menjadi mikroba yang menguntungkan. Dan ternyata bisa. Jadi mikroba yang tadinya merugikan seperti E. coli, Staphylococcus dan gitu-gitu, kita bisa rubah menjadi mikroba dari ZA namanya. ZA itu dikijana ribut gitu. Tanpa namanya nama ya. ZA itu sebenarnya dikijana ribut. Tapi mikroba itu bisa menghasilkan haratana. Makanya mikroba itu saya ajarkan pada para petani biar mereka bisa bikin sendiri. Akhirnya itu jawabannya. Petani sekarang menjadi pupuk misalnya, pupuk mahal dan sebagainya. Kita ajarkan berdasarkan Al-Quran ternyata ada jawabannya. Sekarang masyarakat butuh energi yang wah parah lah. Sekarang bensin sebarangan kan kayak gitu kan. Jadi, nah kita bisa ada alternatif pengganti dari tadi. Ketika kita mengkaji air dari Afaro itu memahami kita problem tadi, ternyata air itu bisa jadi pengganti energi sumber energi. Kemudian kita lihat dari perawatan ini magnet. Ini mengandung magnet. Nah, ketika kita lihat pelajaran lebih dalam, ini ada nanoteknologinya di dalam. Dan ketika molekularnya terbentuk, itu bisa menimbulkan listrik. Ini luar biasa, ternyata masa lalu itu sudah dikembangkan. Makanya akhirnya saya membuat generator tanpa bahan bakar. Saya membuat generator bukan ceritanya. Ya ceritanya seperti itu. Berpikir. Karena di sini itu sudah ada. Karena manusia itu dilebihkan. Karena ini sumber tadi juga dari Al-Quran. Al-Quran dulu, jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi ada di sambung-sambungan ke Al-Quran. Iyalah. Ya, jangan begitu. Iya, itu juga. Al-Quran dulu, nah baru kita mengkaji, baru kita berpikir, baru kita buka semuanya. Cakrawala kita akan menjadi luas kalau misalnya membacanya dengan baik dan benar. Bukan artinya hanya sekedar ini saja, tapi kita berpikir, Bismillah itu apa sih? Alhamdulillah itu apa sih? Ar-Rahmanir-Rahim itu apa? Dan ketika kita sholat pun apa sih maknanya ruku, maknanya sujud? Kenapa Al-Fatihah itu wajib dibaca? Apa maknanya toharoh? Kenapa toharoh bisa suci dalam debu, pakai debu gitu kan ya? Tayamum. Nah, kalau Kang Diki barangkali ya, kalau penglihatan saya sudah diberi hidayah nih. Ya, bagaimana kita yang orang-orang awam nih pengen mendapatkan ilmu semacam Kang Diki berdasarkan Al-Quran, kita bagaimana ya supaya artinya, aduh otaknya ngerek gitu sama Al-Quran, jangan dipakai buat melet doang ke Al-Quran atau ngusir setan gitu. Gimana cara nunjuk itu ya? Oh, dan orang yang beriman itu seperti Kang Diki bilang, ya, ngaji dulu, ngaji itu artinya mengkaji ya, adabur, tafakur, baru nanti pembuktian. Itu orang-orang yang beriman. Orang Kristen itu kan begitu, ada ayat dipikirin, nanti akan bertemu dengan hal-hal yang ini loh. Ya kalau anak sekarang itu kan kita lihat mikir dulu baru nyari ayat, ini yang kebalik. Ya mikir baru nyari ayat, itu nggak ketemu. Kecuali orang yang ahli dalam bidangnya, ketika dia meneliti, dia membanggakan keahliannya, ternyata mentok. Baru cari jalan, ternyata dalam Al-Quran. Contohnya Profesor Kusto yang pernah datang ke Indonesia ya, sebagai tamu dari Bapak Menteri Riset dan Teknologi kita dulu tadi Habibie. Dia ahli oceanografi dan Kusto. 25 tahun kalau nggak salah, yang mengarungi lautan, pindah dari satu pulau ke pulau lain dengan anak buah yang ya, militan lah, dengan kapal yang sudah dipersiapkan. Ketika dia sampai di Selat Gibraltar di Spanyol, dia melihat laut, satu laut airnya asin, satu laut airnya tawar. Padahal airnya membaur jadi satu. Airnya dia nggak ambil pusing, ini gejala alam. Ya, hukum alam ini. Lanjutkan perjalanan sampai laut Atlantik utara dan selatan. Di sana pun hal yang sama dia lihat. Kok dua tempat itu? Karena maksudnya bukan gejala alamiah ini, ada rahasia di balik ini.
Tapi karena ada yang lebih penting lagi dia tinggalkan. Sampai kita lihat aja dengan masalah ya. Tempat bertemunya Samudra Hindia dengan Lautan Merah. Di sana pun hal yang sama dia temukan. Lalu dia catat ini sebagai penemuan yang penting. Setelah dia mendarat, dia bertemu dengan seorang tokoh juga di Perancis, namanya Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille sebenarnya sudah lebih dulu masuk Islam, cuma dia belum menyatakan. Ya. Menerima, ya dia belum menyatakan saya Muslim, ya, karena belum nembak. Menerima laporan dari Profesor Kusto, ya karena Profesor Kusto masih Katolik dihargai. Coba kita lihat kitab suci kita, itu dari kulit sampai isi sampai kulitnya lagi nggak ada yang mengungkap itu, karena tahun itu sudah buatan manusia, nggak asli lagi. Bebel dia tinggalkan, lalu yang satu profesor, yang satu dokter, hebat itu. Intelektualnya dia gunakan, dia kerahkan. Nah maksudnya ini air laut untuk kimianya nggak jauh beda. Airnya melebur menjadi satu, tapi kok yang satu asing satu tawar, gimana ini? Nah pada akhirnya oleh Dr. Maurice Bucaille ditawarkan, bagaimana kalau kita baca kitab suci umat Islam, Al-Quran, dibaca terjemahan bahasa Prancis mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus keduanya bertemu dengan surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 itu. Di sana dengan jelas Allah mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah telah membiarkan dua laut berjalan, beriringan, bertemu, yaltaqiyan, menyatu satu sama lain, saling membaur, melebur jadi satu. Tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua laut itu semacam ada dinding yang memisahkan, sehingga yang tawar tetap tawar, yang asing tetap asing. Masih penasaran? Lagi baca lagi, itulah mengkaji deh. Jadi bukan baca ayatnya secara tartil karena mereka belum bisa baca mungkin, tapi terjemahan dalam bahasa Prancis. Surah Al-Furqan ayat 53 lebih menegaskan lagi. Wa huwa alladzi marajal bahrain hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan la hijran mahjura. Dialah Allah yang telah membiarkan dua laut berjalan, mengalir, ya, secara beriringan, melebur, membaur menjadi satu. Airnya bercampur ya. Tapi hadza azbun furat, yang ini airnya tawar lagi segar. Wa hadza milhun ujaj, yang ini airnya asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Di antara kedua laut itu berakhir mempengaruhi. Baik, setelah melihat kedua ayat itu, ternyata Rasulullah itu dapat hidayah masuk Islam. Kita lanjutkan lagi nanti, tapi untuk pemirsa yang di rumah silakan yang ingin berkonsultasi masih bisa menghubungi 021-630-7303 di acara ini ngobrol bareng Kang Ustaz. Anda curhat, Kang Ustaz kasih nasihat.